Jamaah kita doakan guru kita yang mulia dulu, Syekhul Majlis, Syekhul Bait, mudah-mudahan Ustadz Ruli mata'anallah bihayati, yang mudah-mudahan beliau panjang umur, murah rezekinya, sehat badannya, dan mudah-mudahan beliau ditambahkan keberkahannya, ditambahkan rezekinya, ditambahkan duitnya, ditambahkan hartanya, amin ya rabbal alamin. Ini khusus jangan nggak mau Al-Mukarram doain guru-guru saya juga, Ustadz Usdul, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, sehat badan, terutama kawin lagi, amin. Kabul lagi lipat bentar. Dan juga ini sebenarnya guru saya Bang Parli SMS, Masya Allah, nih majelis antum guru kedatangan artis besar, Masya Allah. Tuyul milenium datang ke majelis Ruli, coba bayangkan gitu. Satu kebanggaan antum, aduh nyiapin amplop deh ini. Mudah-mudahan kita doakan Bang Parli panjang umur, murah rezeki, sehat badan, ditambahkan ilmunya, ditambahkan keberkahannya, ditambahkan duitnya, ditambahkan anak belum ya. Mudah-mudahan dapat jodoh, amin. Mudah-mudahan berparli cepat ta'aruf di Padang Arafah. Syukur-syukur pulang ke rumah bisa beli rumah, syukur-syukur pulang ke rumah bisa beli sawah, bisa beli mobil, ta'aruf di Padang Arafah, mencium Hajar Aswad. Mudah-mudahan pulang ke rumah nikah sama anaknya Pak Lurah, punya anak hafiz Al-Quran, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kabul Bang Parli ya, amin. Makanya jangan dendeman mana Pak. Kacau. Ini pernya ada Ustaz apa nih, Faisal ya, hafiz Quran nih guru. Ada jauh-jauh makanya kalau orang tuh beraura kelihatan tuh adiknya, dia kakak adik dari Bekasi ini ke sini mau nengokin ngawal Bruce Lee doang. Makanya mudah-mudahan antum banyak umur, murah rezeki, cepat-cepat kawin juga ya, amin ya rabbal alamin. Dan juga guru kita yang mulia, guru sama guru Allah Ustadz Ali, mudah-mudahan Masya Allah. Apa ngalamun nih guru ya, Masya Allah. Ini mah sebenarnya soal ada banget ceramah di depan tuan guru nih, hadirul maut lagi beliau. Guru, ini bukan ceramah, ini guru latihan. Kan papa biar Masya Allah bisa bahasa Banjar. Nah ketemu udah guru orang Banjar guru. Wah ketemu, ntar kita ngobrol terakhir guru. Pian ulun, bungas banget Pian. Kita berteriakan dingin Banjar. Mudah-mudahan Ustadz Ali panjang umur, kita doakan. Kan kalau umur, kata guru anak, kalau minta doakan umur panjang, keberkahan gak ada, percuma juga ya kan guru ya. Kita doakan beliau panjang umur, hidupnya berkah, murah rezeki, sehat badan, ditambahkan oleh Allah ilmunya, ditambahkan keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Dan juga guru saya Juragan Tanah, Ustadz Umar. Ustadz Umar yang mana? Iya salah, nah Ustadz Mulyadi, Masya Allah, gitarisnya Raja, kita boleh ya. Beliau kesini tahu nggak borong cincin, makanya habis selesai gua gelar borong cincin. Gelar cincin, Masya Allah. Doakan Ustadz Umar, mudah-mudahan mata Allah nabi ayat itu dia, mudah-mudahan beliau panjang umur, murah rezeki, dan mudah-mudahan cepat kawin lagi, amin. Beliau jomblo, tua-tua jomblo. Tinggal bini kali beliau. Ayo kita kembali ngaji. Dah ngaji, fokus ngaji guru ya. Kalau ngelawak takut kalah saing, di sini ada pelawak senior. Ya kan? Kalau ceramah juga ada ustadz senior. Makanya kita khusus. Apa kemarin Ustadz Umar? Ngopi, ngobrol perkara. Kalau ngaji ngasah biji. Ayo Bang hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ikan sepat mati terkapar, perut Ustadz udah lapar. Makan turunin kok, bawa nih 5 menit doang ngaji nih. Ayo kita ngaji Bang. Ini kita duduk di sini. Kita turun, ntar ngelawaknya ya. Gak usah ngelawak dah, ada Bang Parli kagak enak, artis Neil. Bang, didengarin ilmu, jangan ketawa cingir-cingir aja lo sebelumnya. Ustaz kalau ceramah datar doang ngantuk. Ya kan harus ada PA-nya dikit, namanya kan makanya kalau jadi Ustaz jangan serius banget, nggak apa PA makanya ya kan soalnya. Tadi anak lihat kiai udah zikir aja tadi.
banyak banget zikir tadi. Ngaji. Ya imam kalau kata dia mana? Ya imam asliya anta bahimu. Tuh cakep banget dalam syair ini Bang, dikatakan dirawi sholawat ya imam asliya sanadi, telah lahir sandarannya seorang nabi. Siapa sandaran nabi? Siapa pemimpin Rasul? Pemimpin Rasul adalah baginda kita Rasulullah SAW. Maka kata baginda kita Rasulullah, kan kemarin udah saya jelaskan, orang yang banyak bersolawat, bukan duduk nih kita nih di sini, bersolawat nih, bersolawat. Ini juga buat hadrah vokalis. Kadang-kadang kan orang kalau baca syair itu yang benar bagaimana sih Ustaz? Nah ini dengerin dulu ya, ini ilmu. Anta ba'dallah. Ada vokalis ini, mana vokalis? Ya, dengarin vokalis. Makanya kan kalau apa namanya syair ini beda arti dikit aja beda makna kan guru ya. Kebanyakan orang yang Imam Mars itu ada anta ba'dallah dan anta ba'dallah. Mana yang benar? Apakah anta ba'dallah? Apakah anta ba'dallah? Kita kupas dikit-dikit aja dulu ya, 5 menit kali. Ya, biar penasaran gitu ya. Anta ba'dallah ya imam Rasulullah sanadi, telah lahir seorang pemimpin sandaran hati. Siapa sandaran hatinya? Ini adalah baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta ba'dallah, sesudah Allah kita ngikut Rasulullah. Anta ba'dallah, sesudah Allah kita ngikut Rasulullah. Kalau anta ba'dallah itu kita minta syafaat kepada Rasulullah sampai yaumil masar. Yang mana yang lebih sahih, anta ba'dallah apakah anta ba'dallah? Orang tuh banyak tuh guru kalau yang Imam Masuk anta ba'dallah. Jadi yang lebih sahihnya anta ba'dallah. Sampai kapan kita ngikut Rasulullah? Babi dunia ya wa akhirati. Dari dunia sampai akhirat kita ngikut baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bakalan nanti kita masuk ke dalam surga kecuali kita melihat baginda kita Rasulullah SAW dulu. Mana buktinya? Ini kita buktikan sekarang kita duduk di sini bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mara'at ainun wala apa? Mara'at ainun wala mata ini tidak, maro'at ainun itu salah satu daripada mata. Maro'at ainun, mata ini tidak pernah di dalam surga memandang yang indah-indah kecuali memandang baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bang, kalau kita nih kata guru yang tadi, guru Ustaz Ali yang kata antum, guru Din, guru Judi, makanya kata guru Judi di Banjar, kalau kita nih kata beliau, kata guru Kumpul juga, kalau jabalnya Allah liatin nurnya Muhammad, liatin jabalnya baginda kita Rasulullah SAW. Itu kata guru Juliano. Kalau kita mau melihat Rasulullah, liatin makamnya Abah Guru Sekumpul. Karena apa? Nurnya baginda kita Rasulullah ada di dalam jasadnya Abah Guru Sekumpul. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngaji tong, ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, katakan oleh mereka wahai Muhammad bahwasanya Allah itu adalah satu. Allahus samad, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan pula diperanakan. Wa lam yakul dan tidak ada siapapun juga yang bisa menyerupai dengan Tuhan kita. Bang Haji. Makanya kata Imam Syafi'i, kita duduk di majelis taklim ini walaupun kagak bisa ngaji, walaupun kagak bisa apa namanya mukul hadrah, kebagian ketularan ilmunya. Ya kan ya Ustaz Umar ya?
ngaji tong ngaji tong ya. Belajar jadi imam, belajar ya kan ya Bang Parli ya, mimpin tahlil belajar ngaji. Kata Ustadz Parli tadi, jangan ngajinya di Google doang. Kalau ngaji di Google kagak ada guru, akhirnya nanyanya sama Google doang, kan kawan banget ya. Akhirnya apa, ngelidikin orang kerjaannya ngelidikin, jangan gaya. Ngaji cari guru, belajar bagaimana tata cara sholat. Biar semangatin bocah aja. Belajar bagaimana tata cara sholat. Ya kan Ustaz Umar ya? Belajar bagaimana tata. Ustaz Mulyadi. Ustaz Mulyadi. Mulyadi apa toh? Entar kayak kemarin lagi orang sumbing di beliau. Bang, anak lu berapa? 3. Yang pertama baru bisa jalan, yang kedua masih SD, yang ketiga baru bisa ngeknot ya. Oh ternyata bisa ngesot ya. Makanya belajar apa? Ngaji toh. Nih dibuat yang tua-tua dulu dan kiai. Kan zaman sekarang kan kita dulu ya, walaupun udah tua tapi goblok aja masih. Ya kan ada kan kita dulu ya, udah tua tapi masih aja goblok ya kan ya. Belajar ngaji ilmu fikih, bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudu. Nah di sini ada diterangkan, masya Allah. Nah kita ngaji dulu ya kiai ya. Tong, maaf tuh ya, ngaji bentar ya. Nah, makanya kita kan ngaji itu masya Allah. Kita ngaji ya, nyambungin kemarin aja, nyambungin kemarin. Masya Allah. Bentaran doang. 5 menit kali dulu ya. 5 menit kita ngupas pikir bentar. Ya Bang Parli ya, bentar ya Bang Parli ya. Maka di dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan, nih kita ngaji bentar dulu ya. Tong, jangan bercanda ya. Ngaji fokus dah, ngaji. Di dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan kaifa takunu idza qila laka yaumil qiyamah. Ya kan ya Bang Parli ya. Kaifa takunu idza qila laka yaumil qiyamah. Kitab Irsyadul Ibad. Maka kata begini kita Rasulullah SAW kemarin hadisnya idza maratu min riyadil jannah fartau qala ya Rasul. Nah, ini ada cerita nih Bang Parli. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang nanti yang lewat di kebun surga, orang yang seperti apa? Lalu Rasulullah menjawab nih, Guru. Kata Rasulullah, orang nanti yang lewat di kebun surga itu orang yang banyak berselawat kepadaku. Jadi kalau kita nih Bang, kan kita duduk nih, banyak berselawat kepada baginda kita Rasulullah, insya Allah nanti di dalam surga dipanggil oleh Allah baginda kita Rasulullah SAW. Nah makanya kata Imam Syafi'i, belajar ngaji jangan di Google, jangan di Google. Nah belajar ilmu sholat bagaimana, ya kan sekali ya. Belajar cara tata wudhu bagaimana, ya kan. Maka di dalam ilmu fikih juga dikatakan hurimatu alaikum ummahatukum. Itu surah An-Nisa ayat 23 guru ya. Ada 18 perkara nih guru. Tong, ngaji ya, ngaji. Jangan bercanda dulu dikit. Kalau kemarin kan udah bercanda-canda ada tuh, yang corona lah, apalah kita bahas ya tuh guru. Nah, sekarang kita fokus nih, mau pancingan doang guru biar ulang tahun Majelis Ta'lim Ustaz Mulyadi diundang katanya guru ya. Promosi lagi. Habis ini yang penting batu gua diborong aja. Satu kohor gua bawa. Nih Bang, dengarin. Ada 18 perkara di dalam ilmu fikih mengatakan yang membatalkan wudhu. Nah ini kan tadi ada bahasnya kayak ada orang udah tua tapi masih goblok. Ada kan banyak kagak ngerti hukum fikih, kagak ngerti hukum sholat. Sekarang kita kupas bentar kali ya, sekali ya. Bentar. Lama gak apa-apa ya. Nah ini baru ngaji dulu ya, ilmu fikih. Hurrimatu alaikum ummahatukum, ada 18 perkara yang tidak membatalkan wudhu nih Bang Parli. Nah, nih dengarin nih. Kalau ada mau dicatat gak apa-apa, baru catat aja. 18 perkara yang tidak membatalkan wudhu. Anda mau nanya sama Bang Parli dulu. Bang Parli, ini misalnya Ustaz Ibnu Hondon habis wudhu nih, ya habis wudhu. Nah nih, didengarin nih ya udah tong. Habis itu usdul pegangan sama istri, Nah, ya istrinya yang mana dong istri yang pertama apa yang kedua nih. Nah ini ilmu nih guru, ini kita petik nih. Ini mah kongkol aja dah, kongkol ya kan. Habis itu usdul, habis wudhu pegangan sama istri. Kira-kira wudhunya beliau tuh batal apa kagak? Gak batal.
Nah, berarti dia Imam Syarifin nih. Iya, tapi di dalam ilmu fikih dikatakan begini Bang Parli, ada 18 perkara yang tidak membatalkan wudhu. Kita bahas Bang Parli ya, bentar ini ngaji nih. Terus ngelawak dah, ada antum malu aneh. Jadi kalau kita habis wudhu berpegangan dengan istri kita, kalau kita pakai mazhabnya Imam Hambali atau Imam Maliki itu tidak batal. Betul kata betul kata Bang Parli. Ya kan sekali ya. Tapi kan kita kembali keyakinan kita pakai mazhabnya siapa? Imam Syafi'i. Kalau kita pakai mazhabnya Imam Syafi'i maka hukumnya batal. Ya kan ya semuanya dia. Ada 18 perkara yang tidak Imam harus dibahas nih bro, karena masih banyak yang kalau kata aku kan Ustaz Kiki bahas pikir itu orang temannya nih ada ya, makanya kita bahas di sini bro ya, bentar ya. Ada 18 perkara yang tidak membatalkan wudhu. Catat kalau ada yang mau nyatat. Yang pertama adalah ibu kandung kita. Tuh kita nggak batal tuh pegangan tuh, ya kan ya. Ini kita harus ngaji aja ya, nggak usah ini. Yang penting habis ini Ustadz Mulyadi tuh kiai yang di belakang borong batu. Hari ini banyak kayak ada batu pandan, batu bacan, batu pandan, batu bacan. Yang pertama apa? Yang pertama ada 18 perkara yang tidak membatalkan wudhu. Yang pertama ibu kandung, tercatat. Yang kedua adalah anak kandung perempuan. Tuh 18 perkara nih. Makanya kita nggak usah nanya lagi dah, kalau kita catat kita tahu nggak usah ditanya lagi ya kan bro ya. Yang ketiga adalah saudara kandung perempuan kita. 3 yang tidak membatalkan wudhu. Yang keempat adalah kakak kandung kita yang ini khusus buat kita yang laki-laki aja. Kakak kandung kita yang perempuan tidak membatalkan wudhu. Yang kelima, yang keenam adalah ponakan daripada saudara kandung kita. Misalnya Bang Parli punya empok nih, berarti punya anak. Nah itu Bang Parli sentuh kagak membatalkan wudhu. Nah, yang ketujuh, yang ke-8 adalah ibu persusuan Bang Parli. Nah pernah nyusu kayak Rasulullah kan. Nah jadi anak lahir, habis anak lahir dia disusuin sama orang lain. Begitu dia besar, dia sentuh tuh ibu persusuan, tidak sama membatalkan wudhu juga. Ini ngaji aja ya bro ya. Yang ke-9, yang ke-10 adalah saudara kandung ibu persusuan. Tuh gak batal juga Bang Parli. Jadi ibu persusuan punya saudara, itu juga kagak membatalkan wudhu kita. Nah langsung kita singkat yang ke-18 langsung Bang Parli. Yang ke-18 adalah yang tidak memandungkan ibu kedua. Nah kan begini nih Bang Parli, kita habis wudhu nih Kiai, nih kita kan habis wudhu Kiai, pegangan tangan sama istri kan kita batal. Tapi yang anehnya berpegangan dengan mertua kita nggak batal Bang. Kan aneh tuh secara ilmu, secara akal aneh, nggak batal. Karena kenapa? Pada ketika kita izab qabul, saya terima nikahnya si Anu binti si Anu, otomatis orang tua dia menjadi orang tua kita. Jadi kita pegangan dengan orang tua mertua tidak membatalkan wudhu. Kalau kita pegang dengan istri kita maka mutlak wudhu lagi. Kalau kita pakai Imam Syafi'i. Tapi kalau kita pakai Imam Syarifin, Imam Ghazali itu Imam Ghazali kayaknya itu tidak membatalkan wudhu. Cukup kira-kira ya maksudnya ya. Hari ini memang sengaja kagak ngelawak nih. Makanya tong ngaji tong ya. Ngaji tong, masya Allah ngaji ini kapan lagi kita ngajikan ya Bang Parli ya. Tuh udah nguap aja, makanya kadang-kadang orang kalau suruh ngaji nguap ngantuk pikirannya. Masya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Allah dan para malaikat bersalawat kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh Kiai, makanya kita ini selawat aja udah selawat banyakin. Duduk di majelis Aruli ini cakep banget ada urusan Bang Parli. Ustaz saya nggak bisa selawat, Ustaz saya nggak bisa membaca, Ustaz saya nggak bisa apa namanya tulis baca syair, baca rawi nggak bisa. Duduk aja kata Rasulullah akan kebagian berkahnya. Sallu ala Nabi. Makanya banyakin bersolawat. Yang pertama kemarin kan udah saya bahas, banyakin sholat
Nah, yang kedua adalah orang tua kita. Yang khusus buat bocah-bocah aja dari Bang Ustaz Ruli. Orang tua. Karena orang tua ini al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga terletak di bawah kaki. Walaupun nih tong, nih dengerin tong, antum rajin ngaji, nih buat yang tua-tua juga, duit banyak, harta banyak, orang tua di nomor 2 kan selesai urusan tuh kata Bang Parli. Hormatin kedua orang tua kita. Satu salawat, yang kedua orang tua, yang ketiga sering-sering duduk di majelis taklim tuh. Udah cakep banget tuh Ustaz Ruli. Urusan. Sebelum ditutup sama-sama kita bersolawat kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah, ya Muhammad ibni Abdillah, 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 wa qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, ya qari kitabillah, alaika hubbatul hadarat da'i fi sabilillah, alaika hubbatul hadarat da'i fi sabilillah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'ni, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'ni, wa sammi min al-dhanbi wa ghaba dhunubullah, wa sammi min al-dhanbi wa ghaba dhunubullah.
sahabat. Yang pertama apa? Banyakin sholawat. Yang kedua orang tua kita dihormatin. Sebelum saya tutup 2 menit minta Ustaz Ruli, ada cerita ini dahsyat ya tak? Preman ceritanya, preman kayak di kampung, kerjaannya itu selalu maksiat kayak, selalu maksiat ya. Jadi dia mau tobat nih ceritanya kayak preman, sholat agak pernah dulu, kerjaan mabuk, pokoknya preman dah pokoknya di kampung. Jualan batu enggak? Jualan batu sih dulu. Terus apa yang terjadi? Satu boleh diam aja, satu boleh pokoknya habis selesai ambil. Cuma ngomongin diri sendiri kayaknya satu itu udah bikin status aja itu dia. Jadi begitu dia meninggal, orang kampung nggak ada yang mau nyolatin dulu, nggak ada yang mau nyolatin, kagak mau yang ngapain, kagak mau yang namanya ngurusin mayat, preman. Ternyata apa? Ada satu ustadz di kampung Bang Parli yang mau nyalatin sama jamaahnya berapa orang. Begitu dia meninggal 1 minggu kemudian Bang Parli kita ringkas cerita, makamnya jadi keramat Ustaz Ruli. Keramat preman Bang Parli, makamnya jadi keramat. Karena kenapa? Ternyata di sini nih Bang. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa hambaku yang bertobat kepadaku. Nih dengarin nih Bang. Jangan ngeremehkan orang yang taubat. Asalkan orang itu benar-benar mau hijrah. Kadang-kadang kan kita pingin hijrah dipandang sebelah mata sama orang, betul nggak? Iya makanya kalau kayak Ana mah jangankan mandang sebelah mata, 2 mata juga susah bro, karena sipit. Muslim. Kata Allah, barang siapa orang yang bertobat kepadaku, selagi dia mau bertobat, maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Kalau kita mau bertaubat, makanya jangan meremehkan orang yang tadinya gelap menuju terang, betul nggak Ustaz Ruli? Ringkas kisah, ternyata makamnya ini keramat Ustaz Mulyadi, keramat. Orang-orang pada bingung, ternyata pada seketika dia mau meninggal, Allah alim, dia bersyahadat kepada baginda kita Rasulullah. Dia bertobat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jibril ditarik oleh malaikat, rohnya meninggal. Maka kata Allah sesuai, barang siapa orang yang bertobat, dia tidak mengulanginya lagi. Kalau dia selagi bertobat kepada Allah meninggal, maka berhak dia min riyadil jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan suka remehkan orang yang hijrah. Ya kan ya Ustaz ya? Kadang-kadang lihat almarhum Ustaz Jepri, ya kan ya Kiai Ustun ya, almarhum Ustaz Jepri. Siapa sih tadinya dia? Cuman di waktu zaman dulu hitam. Kan orang kagak ada Ustaz dulu baru hitam dulu kan Ustaz ya? Orang itu hitam dulu baru putih, ya kan bro ya? Makanya almarhum Ustaz Jepri, Masya Allah, dia hitam dulu ke putih, itu dia hijrah. Begitu dia hijrah, dia tobat, dia benar-benar tobat, dia istiqomah. Ternyata beliau matinya muda, mudah-mudahan beliau ada di dalam surga nanti bersama baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah itu aja ya teman ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita di sini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu aja dari saya. Yang pertama tadi tombar soal ya, yang kedua orang tua, yang ketiga adalah orang yang sering duduk di majelis taklim kata Rasulullah, insya Allah min riyadil jannah. Yang keempat, jangan sepelekan orang yang sudah berhijrah. Betul? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang masalah fikih nanti kemungkinan kalau ada waktu kita bahas lagi Ustaz Mulyadi. Itu cakep aja gitu ya. Dah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panitia, jangan lupa panitia ngasih kebulinya katanya. Kurang. Baik, anak-anakku. Nanti setelah doa duduknya berhadapan-hadapan ya, berhadapan-hadapan. Nanti dibantu tolong untuk doa ikhtitam karena waktu sudah agak larut.
kami mohon kalimat tauhid juga dibaca. Mohon berkenan Ustaz Abdul Majid untuk doa iftitah dan kalimat tauhid. Untuk kalimat tauhid nanti doa iftitahnya Ustaz Ali Haidar. Kalau tafadhol mashkura. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنا والنبيون من قبله لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على وسلم والصلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله صل وسلم وبارك عليه تفتح لنا ابواب الرضا والتيسير امين يا الله وابواب الشر والتعسير امين يا الله نعم المولى ونعم النصير امين يا الله اللهم يا ربنا انفعنا بما علمتنا امين يا الله امين يا الله زدنا ووسع لنا في ارزاقنا وبارك لنا فيما رزقتنا امين يا الله محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم امين يا الله في الدنيا والاخره ومن المقربين كثير النوال حسنا في عالي دائما بلا الزوال يمر بلا مثال لك الحمد ولك الشرف على كل حال اللهم نسألك من العقول أفرها ومن الأذهان أسرها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزالها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها واغفر لنا ولوالدينا واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها اقبل دعاءنا امين الله وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jazilan. Sambil baca salatullah ya salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin
Kembali kebun. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Barik lana fima wa qina adzabannar. Amin. Falyatafaddal. Para guru fadhal. Guru fadhal. Ada barengan. Ntar namanya. Iya ntar anak. Fadhal ya, anak. Ya, anak-anakku silakan seadanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan guru. Nih, fadhal. Adanallah wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.